Selamat pagi Oriflamers Pekanbaru. Halo teman-teman semuanya. Selamat hari Senin, selamat tanggal 10 juga. Nah teman-teman, kembali lagi kita di program yang namanya Top 15 Series. Tentunya kita akan sharing-sharing, kita akan cerita-cerita, kita akan cari tahu tips dan trik gimana sih cara kerja dari Top 15 ini sendiri. Nah, kali ini teman-teman, aku ditemanin oleh top 8-nya Oriflame Pekanbaru yang jauh dari Kota Padang, teman-teman. Nah, dan temanya hari ini adalah bisnis Oriflame adalah bisnis yang menyenangkan. Nah, untuk teman-teman di sini yang masih ragu mungkin atau ngerasa bisnis menjalankan bisnis ini tuh kayak capek, terus juga menyenangkan ini di mana? Nah, teman-teman nanti kita akan sharing-sharing gimana sih bisnis ini bisa membantu teman-teman sukses tentunya dengan cara yang menyenangkan. Even teman-teman berada di jauh dari OIC Pekanbaru, mungkin teman-teman berada di Padang, teman-teman di Bukit Tinggi, kemudian di Batam, atau di Riau Daratan juga mungkin daerah Dumai atau di Talu, itu kan lumayan jauh dari OIC ya teman-teman, mungkin komunikasinya agak sedikit susah. Nah, jadi teman-teman kita mau cari tahu tipsnya seperti apa, dan langsung aja hari ini kita panggilkan top 8 OIC Pekanbaru, Rahmawati atau biasa kita panggil Cinwin. Halo kakak, mana nih videonya? Halo. Nah, suaranya kedengaran teman-teman. Aku mau di kolom komentar dong, teman-teman. Apakah suara Cinwit ini kedengaran? Kak Cin, dengar suara aku? Oh, mic-nya agak dibuka dulu, Kak Cin. Suaranya nggak kedengaran. Nah, oke, cek satu. Aku dengar suara Mbak Fe. Oke, baru dengar. Tadi mic-nya masih ketutup. Kak Cin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makin cantik aja Udah lama nggak ya. ketemu ya Mbak Fe ya. Kita terakhir Udah itu di bulan berapa ya, Kak? Bulan Januari ya. Januari ya. Jadi Iya, di iya. bulan 8, ya ampun hampir 1 tahun kita nggak ketemu. Biasa kita bikin event di Padang. Semoga nanti kita segera ya. Nah, Kak Cin, hari ini gimana nih perasaannya kita mau ngobrol-ngobrol bareng Oriflame Pekanbaru, bahkan nggak dari OIC Pekanbaru aja, bahkan dari kota-kota lain juga ikutan nonton nih Kak Cin. Gimana nih perasaannya? Perasaannya itu agak gimana ya, karena udah lama nggak bicara buat banyak community ya. Biasanya kan jadi udah agak sedikit grogi gitu. Okay. Mudah-mudahan nanti bisa lancar memberi dan bermanfaat bagi teman-teman. Amin, pasti dong, karena di sini penasaran banget karena Kak Cin kan jauh dari Kota Pekanbaru, menjalankan bisnis Oriflame dan bertahan jadi top 15-nya Pekanbaru ini. Pasti teman-teman di sini juga penasaran. Nah, Kak Cin, hari ini tuh temanya kita adalah Oriflame bisnis menyenangkan gitu ya. Karena kalau aku lihat dari komunitas Kak Cin sendiri itu ngejalanin bisnis Oriflame tuh selalu semangat, selalu rame. Nanti kita cerita-cerita ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, Kak Cin, gabung di Oriflame itu kapan sih, Kak? Gabungnya udah lama banget sih ya, dari mulai aku bekerja, itu sekitar udah 12 tahun yang lalu. Aku punya background, udah lama banget ya. Aku punya background itu sebagai karyawati di rumah sakit swasta terbesar di Kota Padang. Jadi latar belakangnya itu sebagai tenaga farmasi. Oh, oke. Farmasi sekarang berbisnis Oriflame gitu ya. Nah, apakah pada saat dulu join itu sambil kerja, sambil ngerjain Oriflame, terus sekarang apakah masih bekerja sebagai tenaga farmasi atau udah enggak lagi, Kak? Waktu itu di awalnya sambil bekerja ya, aku jalanin Oriflame itu sampai tahun 2014. Karena kan mungkin karena dari pekerjaan aku sebagai tenaga farmasi nggak bisa disambil ya, karena dari pagi aktivitasnya sampai sore itu nggak boleh pegang handphone, jadi otomatis kerjanya nggak terlalu maksimal.
ya banyak jualan, terus juga rekrut ala kadarnya gitu. Jadi sepanjang waktu udah mulai berpikir nih karena kebutuhan meningkat ya pada tahun 2014 itu butuh biaya yang lumayan buat kebutuhan harian. Selain juga orang tua udah memasuki usia pensiun, jadi aku waktu itu butuh uang per bulannya lebih kurang 5 juta per bulan gitu. Sementara penghasilan aku sebagai tenaga farmasi nggak mencukupi. Akhirnya ya ibaratnya nombok tiap bulan gitu. Akhirnya memutuskan mempertimbangkan ini mau seperti ini terus atau menjadi yang lebih baik gitu. Akhirnya di November 2014 aku putuskan resign dari rumah sakit dan fokus jalankan bisnis Oriflame. Oke, nah itu dari yang awalnya cuman belum fokusnya ngerjain Oriflame sambil kerja sambil ngerjain Oriflame itu jaraknya berapa tahun sih Kak sampai akhirnya Kakak benar-benar memutuskan untuk resign? Berapa tahun dulu nih 6 ngerjain? tahun. 6 tahun. 6 tahun dulu itu sambilan ya sambil kerja di farmasi atau di karena rumah sakit karena masih zona nyaman Mbak Fe, karena kan nggak dituntut untuk biayai orang tua karena orang tua masih bekerja waktu itu. Jadi setelah orang tua pensiun, berarti ada tuntutan lebih dong gitu. Di sana baru mulai berpikir gitu. Oke, nah pada saat Kak Cin memutuskan untuk resign, nah ini gimana nih? Apakah benar-benar worth it meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan fokus mengerjakan Oriflame? Itu worth it nggak sih Kak untuk meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Udah lama sih karena pengen dari dulu tuh udah pengen jiwa pembisnisnya udah ada ya. Cuma karena orang tua karena nggak betah dengan satu pekerjaan gitu. Jadi memang suka cari-cari pekerjaan tambahan. Cuman karena orang tua ya lebih suka prestise kan. Jadi sebagai karyawati itu kan nilainya masih tinggi lah saat itu gitu dibanding sebagai yang jualan-jualan gitu atau bisnis gitu. Akhirnya tapi memang niatnya udah kuat, cuman orang tua yang belum bisa melepas gitu kan. Terus juga teman-teman juga sempat bilang, nanti kamu udah biasa kerja loh, udah 14 tahun loh aku sebagai karyawati, nanti kamu bingung loh mau ngerjain apa setelah fokus betul-betul meninggalkan pekerjaan. Tapi karena niatnya udah bulat, karena memang ingin merubah kehidupan, ingin punya uang banyak, ya akhirnya dengan percaya diri dengan senang gitu. Hati ya. Dengan senang hati. Yes. Mau tahu dong pada saat Kakak mengerjakan secara masih belum fokus banget atau masih yang farmasi juga, Oriflame juga dengan benar-benar mengerjakan sebagai full time Oriflame. Itu bonusnya bedanya berapa Kak? Bonus awal waktu itu kan sempat besar, tapi karena tidak di maintain dengan baik ya grupnya, meledaknya mungkin cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu. Habis itu kan turun banget, tapi saat resign itu bonus aku di Oriflame sekitar 500 ribuan. 500 ribuan pada saat resign. Nah kemudian fokus, dapat berapa nih? Fokusnya setelah, karena tekadnya pengen penghasilan yang besar ya Mbak Fea, aku fokus di November 2014, di Desembernya aku ketemu Kortim untuk jalanin Oriflame. Di Maretnya aku punya penghasilan 5 juta rupiah. Wow, jadi worth it banget ya ketika memang benar-benar udah niat untuk meninggalkan kerjaan yang lama karena memang pengen fokus di Oriflame karena butuh yang namanya duit atau bonus yang lebih ya kayak akhirnya mendapatkan bonus yang diinginkan itu 5 juta. Oke, nah balik lagi ke tema kita Kak Cin, temanya adalah Oriflame bisnis menyenangkan. Nah tadi aku bilang juga kalau aku lihat dari komunitasnya Kak Cin itu kayak bahagia banget mengerjakan Oriflame, terus juga selalu semangat. Nah tipsnya dong Kak Cin gimana sih supaya apalagi Kak Cin ini kan jauh ya dari OIC Pekanbaru, gimana sih supaya kita bisa dapet tim yang selalu semangat, kita selalu kompak, itu gimana Kak? Jadi di awal membangun itu kan akunya ketemu anak-anak muda ya, apalagi kalau upline aku Mbak Cin tahu juga kan, maksudnya tuh upline aku tuh seorang yang sanguin abis gitu. Sementara waktu memulai bisnis ini aku orangnya melakonis, jadi ibaratnya yang pendiam, yang nggak suka banyak omong, terus ekspresi diri pun nggak ada, karena udah terbiasa di kantor kalau bahagia ya diam aja, kalau
sedih ya diam juga. Jadi ibaratnya nggak ada ekspresi di wajah. Jadi kadang-kadang upline aku, kadang-kadang upline aku suka bilang, kamu tuh bahagia atau enggak sih gitu. Tapi jadi akhirnya karena terbawa suasana, akhirnya aku bisa menyesuaikan diri lagi ya, sesuatu hal yang menyenangkan karena di farmasi itu harus kerjanya harus fokus, nggak boleh salah. Kalau salah kan orang bisa meninggal kan. Jadi kalau di Oriflame itu nggak seperti itu, sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum, sambil nongkrong-nongkrong gitu kan. Apalagi kalau anak muda. Jadi kalau di awalnya aku menjalankan bisnis itu kan lakukan offline banget ya Mbak Fea. Jadi aku pergi pagi itu pergi ke GOR daerah untuk olahraga. Aku bawa beberapa tim aku. Kami prospek offline gitu. Jadi sambil sebar flyer, kami sambil cerita-cerita, sambil pokoknya sambil ketawa-ketawa juga. Jadi bagi mereka nggak merasa berat bisa menjalankan di awal itu gitu. Akhirnya terbiasa, malah kalau sore-sorenya kami prospek itu suka makan-makan dulu gitu Mbak Fe. Kan di tepi pantai juga. Berarti kalau untuk rekrut, kalau untuk di timnya Kacin adalah lebih banyak anak-anak muda ya yang masih berenergi gitu ya. Iya. Yes. Nah, kemudian juga bikin event. Nah, untuk eventnya sendiri kalau misalnya teman-teman lihat juga event di Padang, itu kan lumayan banyak ya, apalagi terutama untuk jaringannya Kacin atau Kak Uninestri ya. Nah, teman-teman di sini juga pasti penasaran gimana sih supaya ketika kita bikin event, terus downline-nya tuh pada semangat, downline-nya tuh pada ikut semua gitu Kak Cin. Tipsnya gimana Kak? Iya, ya itu semua hal harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu Mbak Fe. Jadi setiap event yang kami adakan, kami membentuk tim yang betul-betul komit untuk selalu hadir gitu. Jadi dari situlah kami menularkan auranya kepada jaringan masing-masing gitu. Mungkin waktu itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu, sampai setahun kami melakukan secara konsisten itu sudah banyak banget yang jaringan yang ikut gitu. Dan itu rata-rata karena mengerjakannya dengan senang hati, dengan merasa nggak terbebani, karena ngumpul-ngumpul kan temanya ngumpul-ngumpul sambil foto-foto cantik, jadi mereka sangat antusias banget untuk ikut-ikut acara tersebut gitu. Oke, jadi dibikin fun eventnya ya Kak ya. Jangan dibikin stres, jangan dibikin kayak gerusak-gerusuk gitu ya. Mungkin dibikin banyak foto-fotonya, kemudian juga nggak cuma pada saat bikin event nggak cuma ngomongin soal bisnis, tapi mungkin juga ngomongin soal pribadi, kayak gitu sambil kata-katawa kayak gitu ya. Nah juga bener banget teman-teman di sini ketika kita bikin event, kita sebagai upline, kita sebagai leader di sini harus ikut juga teman-teman supaya kita bisa memberi contoh kepada donatur-donaturnya kita untuk ikutan juga event itu ya. Nah untuk Kacin sendiri, untuk eventnya sendiri sebelum pandemi lah ya, kan offline banget nih. Itu biasanya eventnya apa aja sih Kak yang rutin setiap bulan? Yang setiap bulan rutin itu kita pertemuan acara di hotel, kita ngundang downline baru dan downline yang belum member gitu ya. Jadi di situ karena sudah komitmen, biasanya kita sebar undangannya itu pakai target Mbak Fe gitu. Kamu ngundang sekian ya, kamu ngundang sekian. Jadi suasananya makin lama makin heboh karena rata-rata kan kalau Kota Padang kumpul-kumpul itu suatu hal yang menarik juga Mbak Fe gitu. Jadi apalagi mereka bisa pakai kostum yang berbagai bentuk lah ya. Jadi ibaratnya tempat menunjukkan apresiasi juga gitu. Benar. Tempat berekspresi juga ya di situ karena kita di situ bikin temanya, kemudian mereka bisa berekspresi sendiri seperti itu. Nah berarti itu pertama adalah event per bulan yaitu dilakukan di hotel, ya. Berarti itu untuk mungkin untuk panitianya kali ya Kak ya, itu udah dikasih target kamu mengundang berapa orang, kamu berapa orang, sehingga target kan kita harus bayar hotel, kita harus bayar konsumsi gitu ya, sehingga itu bisa untuk teman-teman yang lain boleh dicontoh ya, kalau misalnya mau bikin event harus ditargetin nih core timnya siapa aja, panitianya siapa aja, harus benar-benar ditargetin. Nah, itu untuk yang event pertama. Ada lagi event selanjutnya Kak? Event berikutnya
biasanya kita ngadakan di SPO Aklen saya, Kak Netri ya. Oh, oke. Itu biasanya kita informasi bisnis sama beauty class gitu Mbak Fe. Jadi itu biasanya rutin kita adakan juga minimal 1 kali sebulan gitu. Jadi minggu ini mungkin udah informasi bisnis, minggu besok kita adakan lagi beauty class gitu. Oke, berarti itu event keduanya adalah selalu bikin event rutin di SPO ya, di SPO si Kak Uni Netri. Nah, di situ sering banget teman-teman bikin event, mungkin dalam sebulan sekali atau sebulan 2 kali, mungkin boleh ngomongin soal produk kali ya Kak ya, ngomongin soal beauty class, terus juga ngomongin soal bisnis, tergantung sih teman-teman kalau misalnya lagi bisnisnya apa nih, teman-teman boleh tanya ke Dolen lagi itu apa, mungkin dibikin training seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih Kak untuk event selanjutnya? Kalau event selanjutnya sih biasanya kita ngadain secara besar-besaran yaitu prospecting day gitu. Jadi misalnya Prospecting day. minimal 1 kali sebulan seluruh jaringan kita ikut sertakan dalam acara tersebut. Jadi ibaratnya sebenarnya lebih memotivasi mereka untuk turun ke lapangan agar tidak maksudnya kadang kalau sendiri-sendiri kan mungkin ada juga malu, gengsi gitu ya Mbak Fea. Tetapi kalau udah rame kayak gitu, udah kadang-kadang kostumnya hampir sama warnanya ya gitu, jadi mereka lebih antusias, lebih percaya dirinya lebih tinggi gitu. Jadi di situ kita melatih bagaimana mereka punya percaya diri lebih untuk tampil keluar gitu. Oke, terutama untuk member-member baru ya, yang baru mungkin baru gabung atau baru 3%, 9% mungkin masih malu-malu untuk melakukan prospecting, malu-malu untuk rekrut. Nah, disinilah kita sebagai upline teman-teman untuk membantu gimana nih supaya si member barunya ini bisa rekrut. Nah, pada akhirnya nanti dia bisa melakukan secara mandiri, kayak gitu. Ada lagi Kak Cin, untuk event per bulannya biasanya apa aja yang dilakukan? Oh, cuman itu sih Kak Cin, selebihnya Gitu ya. independen. Mungkin Misalnya ya mereka selanjutnya. mengadakan kayak pertemuan-pertemuan di arisan atau itu secara personal lagi gitu. Oke. Tapi kalau yang Nah, kebersamaan yang hanya tadi aja. Nah, itu yang paling rutin ya setiap bulan. Tentunya ini dikemas dengan jangan yang terlalu tegang ya teman-teman. Kalau misalnya tadi prospecting, terus juga event setiap bulan, terus training juga gimana sih supaya mereka merasa senang ngejalaninnya, mereka merasa bahagia datang dengan senang hati kayak gitu. Nah, untuk tipsnya Kak Cin, gimana sih pada saat kita bikin training nih? Misalnya kan training itu kadang untuk materinya kan beda-beda. Kadang kita bawain materinya itu ada yang serius, ada yang enggak. Nah, gimana nih supaya mereka tetap besoknya mau datang lagi, besoknya mau datang lagi? Tipsnya dong, Kak. Jadi kan setiap pertemuan itu beda-beda ya, mungkin pembicaranya juga beda-beda Mbak Fe kita adakan. Jadi ibaratnya mereka nggak menerima dari satu orang aja. Jadi berbagai macam. Jadi ibaratnya kayak aku yang kasih materi dengan misalnya apa yang aku Kak Netri yang ngasih materi itu kan beda pembawakan. Jadi mereka setiap bulan itu merasa nggak bosan karena pembawa materinya berbeda-beda, juga materinya juga beda-beda. Terus nanti kita ngadain kayak hadiah gitu ya, siapa yang bawa dolen terbanyak misalnya. Terus nanti juga siapa yang bisa jawab pertanyaan. Jadi ibaratnya semuanya itu dikemas seperti bikin mereka happy, nggak bikin mereka saya lagi nerima ilmu nih, bukan seperti itu yang, tapi lebih banyak ke senang-senangnya gitu. Oke. Nah, berarti kan itu dimulai dari cara kita mendekatkan diri kepada downline-nya kita itu ya. Sehingga gimana sih supaya kita bisa kompak sama mereka, gimana supaya mereka pada saat kita bikin event-event mereka selalu hadir, mereka selalu ngebantuin. Nah, berarti kan kita harus ngebangun bondingnya dulu nih Kak, supaya kita ngerasa dekat nih sama downline dan downline juga merasa dekat sama kita. Gimana nih Kak Cin cara men-treatment mereka supaya bonding kita atau kedekatan kita itu semakin dekat dengan downline Kak? Yang dilakukan yang pertama itu sebenarnya kita menimbulkan dulu percaya diri kepada downline kita ini atau tim yang mau kita pegang gitu kan. Jadi ibaratnya kan yang banyak masuk Oriflame itu kan rata-rata dari latar belakang yang berbeda ya, termasuk aku. Waktu masuk Oriflame itu orangnya nggak percaya diri banget kan. Jadi aku bawain juga, berarti pasti mereka yang masuk juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita yang lakukan pertama kali itu ya bagaimana kita
membuat mereka nyaman dulu dengan lingkungannya. Jadi kita kenalkanlah ke seluruh tim yang ada, kita perlakukan mereka, hai kenalkan ya, ini dolen baru aku, ini tim baru. Jadi seolah-olah mereka merasa sangat dihargai gitu. Itu udah kunci pertama. Jadi mereka mulai timbul lah rasa percaya dirinya. Yang kedua itu di setiap kegiatan bukan saja berbaur dengan Oriflame, mungkin juga kegiatan sosial, kita libatkan mereka gitu. Jadi mereka itu merasa saya ada kok gitu, merasa di apa yang namanya tuh ya Mbak Fea, merasa dihargai ya? Gitu. Merasa dibutuhkan. Jadi disitulah timbul kepercayaan sehingga apalagi kalau udah menjadi tim dan mereka mau memegang satu, misalnya kamu tanggung jawab ini ya, nah itu mereka udah merasa aku dibutuhkan gitu. Jadi rasa itu yang udah timbul, jadi mereka udah merasa nyaman banget gitu, udah terjadi aja kerjasama yang solid gitu. Itu Mbak Fe. Jadi dua itu ya Kak Cin ya, kita bangun kepercayaan diri mereka karena mungkin pada saat mereka baru masuk, mereka belum tahu nih ini apa nih Oriflame, terus aku harus ngapain. Nah di situ teman-teman harus ngebimbing ya, ngebimbing dolen-dolen barunya supaya ini loh Oriflame begini cara kerjanya. Nah ini orang-orangnya yang ada di tim kita. Nah teman-teman harus memperkenalkan seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah libatkan mereka pada saat kita butuh ya, mungkin pada saat kita mau bikin event, kita ajakin dia atau kita kasih tugas sehingga mereka ngerasa oh aku ternyata di sini dibutuhkan seperti itu sehingga kedekatan itu terjalin gitu ya. Dan nggak cuma ngomongin soal Oriflame juga ya teman-teman, mungkin tadi yang Kak Cin bilang juga adalah kita juga melibatkan dia untuk urusan yang lain juga seperti itu. Mungkin diajak ke mall kali ya Kak ya. Ya. Mungkin kegiatan sosial juga mungkin Mbak Fe, misalnya kita mau ke panti asuhan, kamu ikut ya, ini ada acara Oriflame gitu. Jadi mereka merasa dihargai banget gitu loh Mbak Fe. Jadi nggak cuma karena urusan Oriflame aja nih gitu ya, jadi juga urusan lain juga diikut sertakan. Oke, itu adalah gimana caranya membangun bonding kepada tim ini ala Kak Cinwit gitu ya. Nah kemudian ini pertanyaan juga yang sering terjadi adalah kan Kakak Cinwit ini kan jauh dari OIC ya, dari Pekanbaru ke Padang itu lumayan. Dan untuk kalau misalnya aku bilang yang di luar kota itu harus bisa lebih mandiri dibandingin yang ada di Pekanbaru gitu ya. Kalau di Pekanbaru bisa langsung datang, bisa langsung cerita gitu. Tapi kalau di luar itu agak susah. Nah ini gimana Kak Cin? Gimana supaya teman-teman yang ada di luar sana yang jauh dari OIC Pekanbaru bisa tetap semangat, bisa tetap punya tim yang kuat? Jadi ibaratnya kembali ya kepada diri masing-masing dulu Mbak Fe, karena waktu kita udah mau ayo kita jalankan Oriflame kayak gitu kan. Jadi waktu itu aku sama apren aku Mbak Netri itu udah punya komitmen kita apapun yang terjadi harus jalan gitu ya. Jadi kita sendiri yang nggak harus di-push banget gitu loh Mbak Fe. Jadi kita udah mau ngerjain, kita bikin lah strateginya, kita harus ngadain pertemuan karena waktu itu kan membangun semangat memang dari pertemuan-pertemuan ya Mbak Fe ya. Jadi kita bangunlah, kita komitmen walaupun belum ada tim yang mau diajak kerjasama, kita rutin ngadain dulu pertemuan. Selanjutnya kita baru menularkan semangat demi semangat gitu. Jadi ibaratnya kita saat ketemuan itu harus seperti semangat 1000 watt gitu loh Mbak Fe. Nggak pernah yang ketemuan downline itu dalam kondisi loyo, dalam kondisi down, nggak pernah gitu. Jadi ibaratnya selalu menularkan aura-aura positif kepada siapapun yang bertemu sehingga dengan satu aura positif bisa memberikan energi yang banyak kepada jaringan gitu. Jadi kita nggak pernah juga merasa harus disemangatin terus. Akhirnya downline pun juga merasa seperti itu. Mereka sadar bahwa ini bisnis mereka sadar juga mereka akan punya penghasilan yang banyak di sini sehingga mereka bekerja tanpa harus mempertimbangkan kantor cabang begini, tidak ada kantor cabang. Jadi mereka nggak akan terseret dengan hal yang seperti itu gitu Mbak Fe. Karena dari awal join udah ditanamkan kita harus mandiri, kita harus semangat karena ini adalah bisnis kita masing-masing. Oke, wow, keren banget ya teman-teman. Jadi yang di luar sana, teman-teman yang ngerasa jauh dari OIC Pekanbaru, nggak usah khawatir.
Karena juga kalau misalnya teman-teman mandiri, teman-teman mau cari tahu gimana nih caranya kalau misalnya ada masalah ini, teman-teman cari solusinya seperti apa. Sebenarnya bisa telepon sih ya, bisa telepon ke aku atau Pak Hetro atau ke Bang Radi sebenarnya. Tapi mungkin ngerasa kayak kalau ada OIC pasti lebih enak seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir seperti itu karena Cimit sudah membuktikan bahwa timnya tetap bisa stabil, timnya tetap bisa berkembang walaupun jauh dari Pekanbaru. Nah, caranya adalah yang tadi teman-teman harus komitmen dulu dari misalnya core timnya atau upline-upline-nya sudah komitmen dulu bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap jalan seperti itu ya Kak Cin ya. Keren banget. Nah, kemudian juga menularkan semangat. Benar banget kalau misalnya teman-teman datang nih acara di Padang, acaranya Kak Cin, itu kalau misalnya kita datang pasti pada semangat. Ya, even itu member-member baru, kemudian juga para core timnya itu pasti semangat banget, ceria banget, sehingga untuk member-member yang baru datang atau pertama kali join itu menjadi lebih semangat juga, tertular seperti itu. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman harus tetap semangat, tularkan semangat 1000 watt tadi, supaya yang datang juga lebih semangat juga. Nah, itu caranya supaya tadi tetap growth, tetap solid dengan timnya, tetap naik level juga, kalaupun teman-teman berada di jauh dari OIS Pekanbaru. Nah, kalau tadi kan kita cerita soal offline nih Kak, kalau untuk Kak Cin ini kan biasa kerjanya via offline. Tadi bikin event, terus prospecting, terus juga bikin training-training. Nah, sekarang ini kan agak susah ya Kak ya, agak dibatasin untuk melakukan training secara offline. Nah, ini gimana sih Kak solusinya? Apakah tetap melakukan atau diganti dengan online? Nah, tim-timnya gimana nih? Apakah tetap semangat atau gimana? Alhamdulillah, memang waktu itu dari offline ya, dari offline habis lah ya. Tetapi kita kan juga tetap punya komunitas melalui WA group, ya Instagram, gitu, Facebook group ya. Jadi pas pandemik masuk itu sekitar di akhir Februari di Kota Padang, Yes, itu aku dan tim rata-rata memang 3 bulan full dari rumah gitu. Jadi memang memindahkan semua aktivitas yang biasanya kita ketemuan, yang biasanya kita ketemu konsumen atau prospek kan itu kan di luaran sana. Terus tapi kita memang secara perlahan aku arahin downline buat memindahkan semua itu ke online gitu ya. Tapi karena kita udah punya WA group juga, jadi ibaratnya mungkin di 1 minggu atau 2 minggu pertama yang agak kagok gitu ya, agak bagaimana ya, karena nggak pernah, maksudnya nggak, kan biasanya setiap minggu pasti ada ketemu gitu ya, jadi ibaratnya saling interaksi sehingga semangatnya semakin terjaga. Tapi kan ini udah masuk minggu kedua itu agak tapi karena kita semakin intens melalui WA group, jadi ibaratnya sudah mulai stabil. Lagian mereka juga ketemu sama konsumen kan juga nggak bisa di luaran sana, jadi memang semua hal mendukung untuk memindahkan ke online gitu. Dan konsumen pun juga tidak mau ditemui kan Mbak Fe, jadi otomatis mereka berkomunikasi melalui WA group, WA gitu ya. Jadi sebulan itu memang mungkin awal-awalnya bagi downline agak sulit, tetapi bulan kedua udah mulai stabil banget, udah bulan ketiganya udah meningkat lagi omsetnya gitu. Jadi ibaratnya mungkin perubahan itu tidak terlalu karena mungkin karena sudah ada persiapan sebelumnya, kita punya WA group, punya materi-materi training juga. Jadi cuman yang memindahkan antara konsumen dengan prospekan yang saling datang itu aja yang berbeda. Gitu. Tapi selebihnya di awal ya. Butuh penyesuaian di awal, mungkin biasanya ketemu, ini cuma ketemunya via work group kayak gitu ya. Berarti untuk event-eventnya sendiri Kak, biasanya event di hotel, terus prospecting, terus juga training-training, itu tetap dilakukan secara online ya, berarti untuk trainingnya ya? Ya, secara online. Training secara online, kalau yang pertemuan misalnya kan kayak DPS, kayak evaluasi gitu Mbak Fe, itu membentuk grup-grup kecil gitu. Jadi ibaratnya mungkin cuma berempat, cuma berlima gitu untuk saling komunikasinya biar intens gitu. Jadi kalau yang event memang berhenti total. Oke, sip. Nah, berarti kalau untuk rekrutnya nih Kak, biasanya rekrut kita melakukan rekrut dengan prospecting, dengan secara offline, satu-satu datengin dengan 2 katalog. Nah, sekarang nih gimana nih cara ngerekrutnya nih? Sekarang aku lebih nyaranin ke downline untuk merekrut inner circle mereka.
Jadi ibaratnya mungkin selama ini yang terlupakan karena sibuk Yes. di luaran ya. Jadi sekarang waktu masa-masa pandemik itu aku lebih banyak berbicara tentang inner cycle dengan mereka, sehingga mereka terbuka lagi pola pikirnya bahwa mereka itu masih banyak loh prospekan yang belum mereka rekrut gitu. Jadi Yes. mungkin melalui Facebook yang temannya itu udah sebanyak mungkin, tapi belum pernah dicolek. Jadi di situ masa-masa pandemik itu tinggal memindahkan pikiran mereka ke bagaimana mereka bisa merekrut yang sudah ada gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang ya cara kerjanya ya dibandingin kalau misalnya kita prospecting di luar sana mungkin sensasinya beda, bisa ketemu langsung, bisa ngomong langsung. Mungkin ini karena terbatas kita untuk ketemu orang, jadi kita tinggal inner circle-nya dulu nih teman-teman, dicari tahu nih siapa aja yang belum kita colek, siapa aja nih yang belum kita sapa-sapa ya. Dimulai dari inner circle, terus juga boleh cek lagi di sosial medianya, pertemanannya, siapa yang belum di chat, siapa yang belum dicolek-colek seperti ini ya Kak. Nah, menurut Kakak sendiri, apakah dengan kita merekrut inner circle itu lebih 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 bagus atau gimana nih Kak? Bagus banget sih sebenarnya dari inner circle Mbak, karena kepercayaan itu lebih gampang untuk dibina gitu ya. Dan mereka pun merasa nggak terlalu harus mempersiapkan diri, punya percaya diri yang tinggi, karena dengan inner circle mereka bisa say hello apa adanya gitu kan. Jadi karena udah sama-sama saling kenal gitu. Terus juga nggak terlalu lama berbasa-basi karena juga udah tahulah siapa dirimu dan siapa diri aku kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah setelah berapa ya, bulan Maret, April, bulan Mei itu udah mulai bagus dan aku lihat rekrutan dari downline jaringan itu udah mulai berkembang banget loh Mbak, kayak gitu. Oke. Nah, dan aku juga penasaran nih Kak, kalau tadi kan cara kita membangun bonding ke member-member baru atau ke core team-nya kita supaya tetap kompak itu adalah dengan melibatkan dia untuk ikut event-eventnya kita kayak gitu ya, ikut aktivitasnya kita. Sekarang itu kan agak susah ya untuk kita event mungkin terbatas juga, aktivitas kita juga terbatas, sehingga kita harus memaksimalkan sosial media atau memaksimalkan WhatsApp atau telepon untuk ngebangun bonding untuk member-member baru. Nah, untuk tipsnya dong Kak Cindy, gimana nih supaya si member-member barunya ini percaya diri, even kita cuma via telepon atau via WhatsApp. Yang diomongin itu seperti apa? Ya, yang pertama itu rekrutan itu kita harus sapa dalam grup dulu. Habis itu kita lakukan secara personal gitu Mbak Fe. Jadi ibaratnya aku nggak biarkan seluruh, misalnya semua tim yang sudah mau bekerja sama ya, itu aku sarankan kan kita ngadain training secara grup. Tetapi setelah itu aku suruh mereka untuk japri masing-masing gitu. Jadi lakukanlah kontak secara personal. Jadi kalau yang mau berbisnis ya betul-betul kita komunikasinya hampir setiap hari. Dengan melalui WA, Telegram gitu ya, terus nanti juga sapa-sapaan di Facebook gitu ya, bikin banner selamat datang, bikin banner rekognisi gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka percaya dirinya naik gitu, karena di wall mereka juga udah muncul kan, kita tagin. Mungkin mereka yang awal-awalnya agak ragu untuk branding, karena kita tagin terus, mereka akan termotivasi juga untuk branding gitu. Terus juga kalau biasanya kalau pertemuan kan kita bisa langsung ketemu, oh ini saya matching nih sama ini gitu kan. Tetapi kalau di online kan agak butuh waktu Mbak Fe, butuh waktu juga, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa karena kita yang mengcoachingnya bukan satu orang, kan bisa banyak orang langsung gitu kan. Jadi ibaratnya kita nggak fokus ke satu orang gitu, jadi akan membuat memang percepatan itu terjadi. Misalnya kita bisa coaching 10 orang sekaligus gitu kan. Jadi nanti siapa yang mau itulah yang terbentuk gitu. Gitu Mbak. Nah, disitulah kita dapat core team ya di situ ya. Siapa yang benar-benar ngikutin arahannya kita supaya menjadi pebisnis yang baik. Oke. Kak Cin, aku tadi sebenarnya harusnya aku nanya di awal ini, aku lupa. Kak Cin ini kan kalau misalnya di awal tadi kita dengar bahwa Kak Cin udah hampir 12 tahun ya berbisnis Oriflame ya, dan tadi udah ceritain juga proses-prosesnya. Nah, aku mau nanya apa aja sih Kak Cin yang udah didapat di Oriflame sehingga Kak Cin ngerasa bahwa Oriflame itu menyenangkan banget gitu. Aku orangnya mata duitan Mbak Fe. Tapi mata duitan dengan usaha sendiri. Aku juga. Tapi aku orangnya mata duitan dengan usaha sendiri gitu ya, nggak bergantung ke orang lain. Jadi aku kalau udah dapat sekian banyak, aku merasa, wis, buang Oriflame ini enak banget gitu. Jadi karena
kerjanya cuma begini-begini, aku ketawa-ketawa, pergi sana sini, dapat uang Ketemu gitu orang kan. baru gitu Sementara ya, dapat. ya, sementara di kerjaan aku itu tantangannya itu nyawa orang gitu. Aku kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang mau maghrib baru pulang, itu harus fokus gitu, harus pakai kacamata kuda, nggak boleh terlalu ketawa-ketawa, karena kan bisa salah, bisa tertukar resep ini dengan yang ini, bisa orang cedera gitu kan. Jadi ibaratnya bagi aku bisnis Oriflame itu sungguh-sungguh kok gampang banget ya gitu, nggak sesulit, nggak nyawa orang tantangannya. Jadi aku merasa Oriflame itu betul-betul menyenangkan. Nah, yang aku dapat dari tahun 2014, aku bulan di 2015-nya dapat reward jalan-jalan itu ke Thailand. Waktu itu ada driver. Jadi waktu itu kan aku sempat ngeluh nih ya sama Aplen. Aplen aku capek rekrut, aku capek beauty class gitu ya. Terus Aplen bilang, tenang aja, nanti kita liburan di luar negeri ya, gitu. Jadi itu yang bikin semangat. Jadi di saat-saat Gam ngomong sama Aplen kayak gitu, udah ingat liburan nanti bulan November ke Bangkok kayak gitu. Jadi berarti nilai jualnya ya. Apa Mbak Fah? Berarti di kalau misalnya lagi lemas, lagi capek, lagi bosan gitu diingetin lagi, kalau misalnya kamu kerjain nanti kamu bisa jalan-jalan ke Itali, misalnya seperti itu ya. Ya. Nah, itu kan reward yang pertama, aku jalan-jalan ke luar negerinya ke Bangkok tahun 2015. 2016-nya aku dapat tiket jalan-jalannya ke Stockholm dan Denmark. Itu Stockholm. Habis itu Denmark juga, Copenhagen. Habis itu di 16 Desembernya aku bisa kesempatan dapat umroh. Terus juga 2017 aku ke Jepang bulan Maretnya. Bulan Agustusnya aku ke Roma, Yunani dan Turki sama kapal pesiar. 2018 ke Paris. 2019 kemana ya? Oh, yang itu ke kapal pesiar lagi. Singapura, Malaysia, Thailand gitu. Insya Allah 2021 ke Spanyol. Amin. Kita doain ya teman-teman di sini yang lagi nonton, kita doain Senwi dan teman-teman juga bisa berangkat ke Spanyol ya, bisa foto-foto nanti. Oh, berarti itu baru jalan-jalannya aja ya, ke Bangkok, ke Stockholm, umroh juga, ke Jepang, terus ke kapal pesiar juga, ke kapal pesiar. Ada satu lagi. Ada satu lagi aku dapat tiket ke Korea, cuman aku ambil uang gitu loh Mbak. Wah, kenapa nggak mau ke Korea? Karena waktu itu mau ada rencana pergi sama tim, tapi keburu corona jadi belum jadi pergi gitu. Oke, berarti nanti bakal pergi ya, walaupun kemarin pilihnya uang gitu ya. Nah, apalagi nih Kak, selain jalan-jalan yang Kakak dapet ini? Oh, banyak. Apalagi ya, bonus reward yang legal driver ya, itu aku dapatkan Vespa Primavera yang harga 34 juta. Aku dapatkan apa lagi ya, banyak sih, hampir lupa, tapi yang aku ingat itu di tahun 2019 aku bisa dapat seluruh reward yang ditawarkan Oriflame, yaitu kayak dapat handphone, dapat Honda Fit, dapat challenge naik kapal pesiar juga. Dan aku totalin itu lebih kurang berapa ya, sekitar 60 lebih. Itu yang alhamdulillah aku gunain buat bangun impian aku, dan alhamdulillah udah tercapai gitu Mbak. Boleh tahu nggak impiannya apa Kak? Aku bikin sekolah taman kanak-kanak yang berbasis Islam, yang berbasis tahfiz gitu. Alhamdulillah udah tercapai, udah mulai masuk per Agus ini gitu. Oke, wow keren banget ya teman-teman, dan mulia banget Kak Cinwit ini, ternyata impiannya adalah kemarin itu ngebangun sekolah tahfiz ya berbasis Islam. Keren banget, kita doain semoga lancar ya. Dari Oriflame loh uangnya semua Mbak Fe. Yes, makanya tadi untuk Leaders Driver itu kan biasanya ada pilihan uang tunai atau handphone gitu-gitu ya. Mungkin
pilih uang tunai untuk ngebangun sekolah itu tadi. Wah, keren banget. Terus aku tuh. Nah, oke, balik lagi Kak Cin, itu adalah tadi apa aja yang udah didapat di Oriflame, misalnya tadi jalan-jalannya, kemudian juga untuk leaders driver uang-uangnya gitu ya, dan kemudian juga pasti ketemu dengan keluarga baru ya Kak Cin ya. Ya, di sini Oriflame itu kasih apa? Betul sih kata orang, Oriflame itu bikin hidup kita itu berubah gitu. Kalau saat aku ketemu sama upline aku di awal itu, aku kan orangnya nggak peden banget, Mbak Fe. Pas pertemuan acara di SPO-nya Kanetri, aku duduk paling belakang, duduk sendiri karena nggak punya kenalan siapa-siapa. Karena kehidupan aku waktu itu dari mulai udah tamat sekolah langsung kerja, pekerjaanku hanya dari pagi pergi ke kantor, pulang pergi kantor gitu aja. Sabtu Minggu aku isi dengan tidur di rumah gitu karena merasa capek gitu ya. Jadi aku betul-betul tidak suka berteman, nggak suka apa namanya yang pergi-pergi kemana-mana itu aku nggak suka gitu. Aku di rumah aja gitu. Jadi sejaknya di Oriflame itu semuanya berbeda gitu. Satu persatu yang Iwit yang lama itu udah berganti, yang suka ngomong lah, yang percaya diri lah, yang suka ketawa. Kalau dulu tuh gak jarang ketawa gitu loh Mbak Fe, karena kan mana obat yang mau diketawain ya kan, juga ketemu orang sakit semua gitu. Jadi itu suka ketawa sekarang, suka berbagi, suka semuanya berubah gitu loh Mbak Fe. Tentunya lebih bahagia ya sekarang ya Kak ya. Itu dengan ada senyuman aja sudah mencerminkan lebih bahagia banget gitu. Apalagi kalau sekarang ketemu tim yang muda-muda, yang semangat, yang mau bekerja sama gitu ya, dan mereka juga menghasilkan, bukan kita aja yang menghasilkan, tapi mereka juga udah bisa mempunyai penghasilan yang di atas jutaan, terus juga bisa membeli kendaraan sendiri gitu. Itu menambah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang Mbak Fe gitu. Itu yang sangat luar biasanya gitu. Kalau di usaha lain mana bisa kita bantu orang kan, tapi melalui usaha Oriflame kita bisa bantu orang banyak gitu. Berarti itu salah satu juga kenapa Kak Cin memilih Oriflame ya, lebih bahagia dan juga bisa membantu orang lain untuk sama-sama bahagia bersama kita. Wah, keren banget. Dan Kak Cin terakhir aku mau tanyain lagi, atau aku mau Kak Cin kasih tips dan trik atau pesan untuk teman-teman yang jauh dari OIC Pekanbaru supaya mereka tetap semangat. Apa di tipsnya Kak? Bagi teman-teman, jangan terlalu fokus kepada hal yang tidak kita punya gitu, kepada hal yang tidak kita bisa, tapi fokuslah kepada hal yang kita bisa dan fokuslah kepada pengembangan diri. Itu akan membuat teman-teman jauh berarti bagi semuanya, bukan saja bagi Oriflame, tapi bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi masyarakat banyak. Oke, wow, keren banget. Kalau gitu, Kak Ci, terima kasih sudah hadir, sudah nemenin aku, sudah mau sharing-sharing kepada teman-teman OIC Pekanbaru, bahkan luar dari OIC Pekanbaru juga, menginspirasi banget, banyak tips dan triknya, dan juga tentunya bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Oke, Kak Ci, next Battle 2020 ya. Bye-bye. Ya, insya Allah. Dadah, Mbak Fe. Thank you. Oke, teman-teman, itu tadi sharing kita bareng top 8-nya OIC Pekanbaru. Teman-teman banyak banget ya yang bisa kita ambil dari mulai gimana bikin event, gimana kita membangun bonding kepada timnya kita supaya tetap kompak, supaya menjadi eventnya itu menjadi lebih besar, dan juga apa aja tadi yang udah kita cari tahu bahwa ngerjain Oriflame itu nggak cuma secara online, secara offline aja, tapi juga secara online, karena sekarang ini memang kita lebih dianjurkan untuk perbanyak secara online, teman-teman nggak bisa ketemu banyak orang. Nah, tipsnya tadi juga udah dikasih tahu, teman-teman tetap lakukan chat secara personal untuk downline-downline, terutama untuk downline baru, gimana caranya supaya kita bisa membangun percaya diri, membangun kepercayaan mereka bahwa mereka juga dibutuhkan di timnya kita ini. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Top 15 Series hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan tentunya dengan top 9 ya. Top 9 di sini ada Kak Ultari, teman-teman. Nanti kita akan sharing-sharing dan pastikan di hari Senin dipantengin jam 2 siang. Kalau gitu terima kasih dan sukses untuk kita semua. Bye-bye. Thank you.